2 tahun lalu gue pernah cerita kan, gue punya jam tangan yang paling mahal tapi nggak gue tunjukin. Dan gue beli ada dua bukan berarti dua yang paling mahal, enggak. Dia itu limited edition, ada satu yang chronograph, ada satu yang paling mahal itu. Nah, itu rencananya buat investasi guys. Buat investasi cok. Jadi rumah gue cukup berantakan yang lama. Di dalam itu ada nyokap bokap. Studio gue di depan. Karena studio gue udah penuh banyak barang, gue mutusin naruh boxnya dua-duanya ya. Dua-duanya itu di dalam. Di atas adalah di atas tempat meja warnet dulu. Dulu gue sempat ada warnet. Jadi ada yang satu 80 juta lah. Yang satu 80 juta yang chronograph, yang satu lagi gue belum bisa spill, nanti spoiler. Yang paling mahal pokoknya. Jadi 2 jam ini limited edition, gue taruh lah di situ. Sampai suatu saat terlupakan karena emang tuh barang investasi yang emang pengen gue tinggal lama guys. Tapi masih di box utuh. Nah, akhirnya gue pindah rumah teman-teman. Saat gue pindah rumah, bokap gue itu beres-beres barang-barang yang gak kepake. Pembersihan lah, karena rumah udah berantakan. Gue kan sibuk banget ya guys ya. Jadi yang nyokap gue bilang, ini aman gak? Dibuang. Aman. Gue iya aja karena gue hektik banget. Dan di situ gue sedikit ya, I love my parents, gue sedikit menyalahkan orang tua gue juga guys. Kenapa orang tua gue bisa sepolos itu? Padahal boxnya bagus kan, boxnya bagus guys. Nggak dicek dulu. Jadi dibuang guys, dibuang nggak cuma dibuang, dibakar di depan lapangan. Ya semua orang tahu lah, gue tinggal di lapangan segitiga dulu. Bodoh amat, gue udah pindah rumah. Akhirnya gue sempet sadar karena udah kesibukan gue. Oh gimana nih barang investasi gue pulang ke rumah nggak ada teman-teman. Gue sempet tantrum tuh ya di sana, berantem sama nyokap bokap. Rupanya boxnya udah dibakar. Gue memfigure it out gitu, dibakar. Jadi yang 80 box yang 80 juta yang isinya jam 80 juta sama yang satu lagi. Wah, gue tantrum di sana, sumpah. Tantrum, stres, frustasi. Karena yang satunya, yang 80 juta, yes, I know itu mahal. Tapi yang satunya lebih mahal lagi, guys. Gue kayak nyala-nyalain nyokap bokap gue. Itu kenapa se-careless itu, se-ignoran itu. Walaupun salah gue juga, gue asal naruh di situ soalnya. Akhirnya setelah pertengkaran panjang, pertarungan hebat, gue baru inget yang harganya satu lagi itu udah gue amanin guys. Yang lebih mahal lagi udah gue amanin. Karena gue pun waktu itu sempet mikir, wah ini suatu saat nih gue akan blunder nih. Suatu saat ini akan kebuang nih. Suatu saat ini akan terlupakan dan jadi kebuang. Bener. Preventif gue berhasil guys. Dan udah gue selamatin. Yang paling mahal teman-teman. Yang 80 juta itu sempet gue keluarin, tapi gue masukin lagi ke box. Jadi goodbye yang 80 juta itu guys. Yang 80 juta itu goodbye. Dibakar. Tapi gue bersyukur kepada Tuhan. Gue merasa bersalah, marah-marah ke nyokap gue sama bokap gue. Tapi gue bersyukur sama Tuhan karena yang paling mahal itu berhasil diselamatkan. Tapi boxnya itu bagus banget dan nilai investasi itu pasti sama box dan surat-suratnya kan. Itu udah kebakar. Karena yang diselamatkan ininya doang guys. Jadi dia tuh kayak box di dalam box, ujung-ujungnya ini yang gue selamatin teman-teman. Dan di situ gue pikir guys, ini udah percuma investasi gue walaupun memang bisa dijual lagi ya. Tapi kan jadi watch only guys. Watch only ya harganya turun. Jadi dalam hati gue udahlah gue pakai aja lah. But then gue sebenarnya nggak terlalu suka jam ini guys, karena jam ini memang dipurpose-kan, ditujukan untuk gue investasi. Gitu teman-teman ya. Tapi ya udahlah, karena udah nilai investasi udah turun, boxnya padahal mewah banget guys.
Ya udah ikhlasin aja. Ya udah gue coba berusaha buat self reward. Ya udah gue pakai aja lah, iseng gue pakai gitu.